Seperti yang tadi sudah disampaikan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendapati temuan baru adanya dugaan keterlibatan anak Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin dalam penyiksaan korban kerangkeng manusia di area rumah mewah terbit perangin angin. Untuk mengelaborasi lebih lanjut, saya langsung sapa Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasar Ibu. Selamat petang Pak Edwin, apa kabar Pak Edwin? Alhamdulillah, selamat petang Mas Iqbal. Pak Edwin, ini hasil investigasi ada 7 dugaan tindak pidana yang dilakukan terbit rencana dan pelaku lainnya. Apa saja temuan dari LPSK ini, Pak Edwin? Ya, ada dugaan tindak pidana penyiksaan ya. Kemudian ada dugaan tindak pidana penistaan agama, kemudian pembunuhan, ya. Kemudian ada dugaan kecelakaan kerja dan termasuk kekerasan terhadap anak. Ya, jadi itu yang kami temukan dari investigasi kami, wawancara kami dengan para korbannya. Lebih spesifik lagi Pak Edwin, ada informasi bahwa ternyata memang perlakuannya ini cukup kejam sampai mereka punya kode-kode khusus. Apa betul itu Pak? Iya bukan, tapi ada istilah-istilah yang berlaku di kerangkeng itu yang memang istilah itu ya dipahami oleh para penghuni dan pengurus dari kerangkeng manusia itu ya. Beberapa istilah tersebut memang sama dengan istilah yang kita sering dengar di rutan terlapas. Seperti apa itu Pak? Ada salah kamar, ada sebutan tahanan, ya itu loh. Tapi itu ada uang pungutan dan segala macam. Jadi memang ada beberapa istilah yang memang lazim kita dengar di lapas rutan. Ini berbicara soal uang pungutan ini, apa betul juga bahwa sebelum mereka masuk ke dalam kerangkeng itu sempat ada pungutan-pungutan juga Pak? Seperti uang administrasi atau apapun begitu Pak? Yang kami dapatkan informasinya itu ada 2 model. Pertama, ada yang memang pihak keluarga yang langsung membawa sanak keluarganya untuk ditempatkan di kerangkeng manusia itu, yang itu tanpa biaya. Gitu. Tanpa biaya ya Pak ya? Ya, tapi yang minta dijemput, ya, jadi ada keluarga yang minta supaya sanak keluarganya itu dijemput oleh orang dari kerangkeng, maka itu yang berbiaya. Tapi apa betul bahwa semuanya ini adalah pecandu narkoba atau ada yang lain Pak? Ya kalau soal itu sangat tidak tepat ya, karena sebagiannya juga adalah orang-orang yang tidak ada masalah dengan narkotika. Jadi ada yang laki-laki yang kewanitaan dimasukkan ke situ, ada yang bermasalah dengan CRT, dengan DW dimasukkan ke situ gitu. Jadi tidak seluruhnya adalah pengguna narkotika. Berarti apa betul juga Pak bahwa dari perlakuan ini ternyata Bupati Langkat ini sampai memiliki keuntungan sampai 177 miliar begitu Pak? Apa betul itu? Itu hitungan kasar kami, perkiraan kami kalau orang yang pernah menghuni kerangkeng itu sebanyak 600 orang, sebagaimana pernah disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara. Kalau dalam YouTube yang pernah disampaikan langsung pada oleh PRP, itu malah jumlahnya 2.000 sampai 3.000 orang katanya. Sampai ribuan justru ya Pak ya? Itu dari tahun 2000 berapa ini Pak? Kalau catatan kami sejak tahun 2007. Ya. Jadi kalau dari jumlah yang 600 saja, kami pakai angka yang 600 saja, tidak pakai angka yang 2.000, 3.000, itu kan mereka kami hitung penghasilan mereka kalau mereka bekerja dibayar itu berapa, ya itu kami perhitungkan. Gitu. Jadi perhitungan itu kemudian hasilnya sekian, kalau 10 tahun dari 600 orang itu harusnya dia membayar upah sebesar itu kepada para pekerja yang saat ini sebenarnya kerja rodi karena mereka tidak dibayar. Tapi kalau dibayarkan itu yang harus dibayarkan sebesar itu. Sampai 177,5 miliar itu ya Pak ya? Ya. Nah ini berbicara soal temuan dari LPSK sendiri Pak. Ini pelaku lainnya ini salah satunya adalah anak Bupati Langkat. Perannya ini sebenarnya seperti apa ini Pak? Ya termasuk sama saja dengan TRP dan DW juga ini aktif ya, artinya
terlibat langsung melakukan kekerasan, penganiayaan, ya, apalagi sampai mengakibatkan kematian seseorang. Oke, ya, jadi total kalau misalnya dari investigasi yang dilakukan oleh LPSK ini sudah berapa orang Pak yang meninggal dunia Pak? Kami nggak tahu jumlah persisnya ya, tapi tidak spekulasi soal jumlah persisnya. Tapi yang kami ketahui dari keterangan yang kami peroleh, saat ini baru 2, ya. Dua orang untuk peristiwa sekitar tahun 2021 dan tahun 2019. Oke. Tapi kami mendapatkan informasi bahwa memang yang meninggal lebih dari itu. Namun itu belum bisa kami konfirmasi. Ya. Belum bisa kami konfirmasi, sekalipun juga petunjuknya masih ada soal itu. Petunjuknya masih ada, masih bisa diketahui oleh penyidik juga. Dan saya yakin penyidik sudah tahu kok soal petunjuk siapa saja yang meninggal atau tewas akibat dari perlakuan yang tidak manusiawi di kerangkeng itu. Pak Edwin, saya mendapatkan informasi juga ini Pak Mangapul Silalahi ini yang juru bicara dari Bupati Langkat Nonaktif ini mengatakan bahwa ia membantah bahwa anak dari Bupati Langkat Nonaktif ini terlibat langsung. Tanggapannya apa Pak? Ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti dibuktikan aja di proses hukum. Gitu. Oke. Kalau dari LPSK sendiri? Saya rasa para korbannya juga sudah menyampaikan kok. Tinggal bagaimana proses hukumnya aja. Kalau dari LPSK sendiri, apa yang bisa menyebut bahwa anak dari Bupati Langkat Nonaktif ini bisa benar-benar ketahuan loh bahwa dia juga terlibat? Seperti apa Pak penjelasannya? Ya memang ada saksi-saksinya kok, dia melihat. Saksi, dari saksi saja. Apakah ada barang bukti? Apakah ada barang bukti lainnya begitu Pak? Ya kalau soal barang bukti kan kewajibannya ada di penyidik. Oke, tapi dari hasil investigasi juga bisa membuka fakta soal isu adanya keterlibatan TNI Polri begitu Pak, seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM. Nah, respon dari LPSK sendiri bagaimana Pak? Apakah dari hasil penyidikan juga ada keterlibatan dari TNI Polri Pak? Ya kita nggak tahu kalau hasil penyidikan seperti apa. Tapi temuan Komnas HAM soal keterlibatan oknum TNI Polri juga kami temukan. Seperti apa itu? Kalau temuan keterlibatan oknum TNI Polri itu memang ada. Tapi seberapa signifikan dia, ya saya rasa proses hukum yang membuktikan itu ya. Tapi menurut saya kan mereka ini orang-orang yang digerakkan oleh VRP ya. Digerakkan. Jadi ya mereka bukan dalam dugaan saya bukan aktor utama. Gitu. Karena yang manusia ini kan bukan buatannya oknum TNI Polri. Baik Pak Edwin. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kita juga sama-sama berharap apa yang sudah berhasil diinvestigasi oleh LPSK nantinya akan seperti apa kelanjutannya. Terima kasih sekali lagi Pak Edwin. Salam sehat selalu. Terima kasih.